Kalau hanya 2 atau 3 angka saja, kita masih bisa menjumlahkannya secara manual. Tapi kalau angkanya sudah banyak seperti ini, tentu akan lebih cepat dan praktis kalau kita menggunakan rumus. Halo semuanya, selamat datang kembali di Pohon Digital Channel. Di video ini kita akan belajar cara menjumlahkan angka di Microsoft Excel, mulai dari cara manual hingga cara yang lebih cepat, yaitu menggunakan rumus sum dan auto sum. Rumus ini adalah salah satu rumus dasar yang wajib kita kuasai ya, terutama jika kita sering bekerja menggunakan Excel. Baik ya, kita langsung saja ke prakteknya. Sebagai contoh, di sini ada tabel data penjualan seperti ini. Jika hanya ada 2 atau 3 angka saja, maka tidak masalah kalau kita mau menjumlahkannya secara manual satu persatu. Misalnya, jika kita mau menjumlahkan secara manual hanya pada 3 angka ini saja, caranya yaitu kita klik salah satu sel yang ada di kolom total, lalu ketik sama dengan, lalu kita klik ya pada angka yang mau kita jumlahkan, lalu kita ketik plus, klik lagi angka sebelahnya, klik lagi plus, klik lagi angka sebelahnya, lalu diakhiri dengan enter. Maka ketiga angka ini sudah terjumlahkan. Contoh seperti ini hanya cocok untuk penjumlahan 2 atau 3 angka saja ya. Namun jikalau datanya ada puluhan, bahkan mungkin sampai ratusan, maka cara tersebut tidaklah mungkin untuk dilakukan. Oleh karena itu kita harus menggunakan rumus sum ataupun auto sum untuk melakukan penjumlahan secara cepat. Untuk menggunakan rumus sum, yang saya tahu itu ada 3 cara ya, yaitu dengan cara ketik rumus secara manual, lalu bisa juga dengan menggunakan fasilitas insert function, dan dengan menggunakan auto sum. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan penjumlahan dengan mengetik rumus secara manual terlebih dahulu ya. Jadi caranya pertama kita klik salah satu sel pada kolom total, lalu kita ketik sama dengan sum, diawali dengan kurung buka. Lalu kita seleksi kolom atau baris yang akan kita jumlahkan. Untuk melakukan seleksi, caranya yaitu kita klik kiri ya pada mouse dan tahan, lalu drag ke kanan. Setelah sampai sini, lalu lepas. Terus kita ketik kurung tutup dan enter. Maka baris paling atas ini sudah berhasil dijumlahkan ya dengan menggunakan rumus sum. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan fasilitas insert function. Caranya yaitu kita klik salah satu sel yang ada di kolom total ya. Lalu kita pergi ke insert function ya, yaitu posisinya ada di sebelah kiri formula bar dengan ikon fx. Kita klik fx ini. Nanti akan muncul pop-up seperti ini ya. Di sini terdapat bermacam-macam rumus. Kita klik saja sum untuk penjumlahan, double klik ya, atau klik OK juga bisa. Setelah muncul pop-up lagi seperti ini, kita seleksi pada baris atau kolom yang akan dijumlahkan. Setelah tampilannya seperti ini, lalu kita enter atau klik OK bisa. Cara ini menurut saya akan lebih cepat dan praktis ya daripada contoh yang pertama, yaitu dengan mengetik rumus secara manual. Untuk selanjutnya kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan auto sum. Caranya yaitu kita klik di sini ya, salah satu sel yang ada di kolom total. Lalu pada tab home di sebelah pojok kanan atas ini ada auto sum ya. Kita klik saja. Dan secara otomatis dia akan menyeleksi pada angka yang terdekat ya. Yang diutamakan dia yang vertikal. Namun kita bisa menyeleksi sesuai dengan keinginan kita ya. Dan kita pilih baris yang mau kita jumlahkan. Setelah itu lalu kita enter. Untuk contoh berikutnya ya, menggunakan auto sum akan saya taruh di baris nomor 15 agar jauh dari ketiga angka ini ya. Kita klik saja auto sum dan dia secara otomatis akan menyeleksi angka yang terdekat pada baris ini ya. Langsung tekan saja enter. Dan untuk berikutnya, sebagai contoh untuk penjumlahan pada kolom ya, misalnya pada bulan Oktober, kita klik sel pada total baris sini, kita klik auto sum dan enter. Secara otomatis angka sudah terjumlahkan ya. Jadi menurut saya menggunakan auto sum adalah cara yang paling cepat dan praktis ya untuk melakukan penjumlahan dibandingkan dengan kedua contoh di atas. Namun di sini auto sum mempunyai kelemahan ya, yaitu kelemahannya dia tidak bisa menjumlahkan secara otomatis jika ada salah satu sel atau beberapa sel yang kosong ya. Misalnya di sini ada salah satu sel yang kosong. Jadi saya akan jumlahkan, klik auto sum, dia secara otomatis hanya akan menyeleksi bagian sini saja ya. Karena bagian atas sini yaitu tidak ada nilainya atau kosong.
Namun kita bisa melakukan seleksi secara manual seperti ini ya, dan tekan Enter. Untuk contoh satu lagi, misalnya ada beberapa sel yang kosong ya di baris nomor 11. Kita klik posisi sebelah sini, lalu klik Auto Sum. Dia hanya akan menyeleksi 3 kolom ini saja ya. Jadi kita seleksi secara otomatis dan tekan Enter. Angkanya akan sama saja ya, dan dia tidak akan menjumlahkan beberapa sel yang kosong ini karena dia tidak ada nilainya. Dan untuk selanjutnya, kita akan belajar cara mengcopy rumus. Namun sebelumnya saya akan menghapus terlebih dahulu ya contoh-contoh rumus ini. Dalam mempercepat sebuah pekerjaan, jika ada penjumlahan seperti pada tabel berikut, kita tidak perlu memasukkan rumus satu persatu ya. Namun kita cukup memasukkan satu rumus saja pada kolom atau baris. Lalu kita tinggal mengcopy rumusnya saja. Misalnya, saya akan melakukan penjumlahan pada total paling atas ini. Kita klik, lalu kita klik Auto Sum. Dia secara otomatis sudah menyeleksi, lalu tekan Enter saja. Untuk mengcopy rumus, yaitu kita klik salah satu sel yang akan kita copy rumusnya. Kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah, lalu setelah pointer berubah menjadi simbol plus hitam seperti ini ya, kita klik kiri pada mouse dan tahan drag ke bawah. Dan secara otomatis rumus sudah tercopy. Untuk melihat rumusnya, kita tinggal klik aja salah satu sel dan kita melihatnya di formula bar ya. Yaitu tulisannya sama saja dengan kita kalau mengetik rumus secara manual. Dan untuk berikutnya saya akan menjumlahkan pada kolom. Misalnya pada kolom bulan Maret ya. Akan saya jumlahkan menggunakan Auto Sum, Enter. Dan untuk mengkopinya kita bisa drag ke kanan ataupun ke kiri ya. Itu sama saja, yang penting sudah ada simbol plus seperti ini. Dan yang terakhir, kita akan menjumlahkan grand total dari semua produk yang terjual pada periode 2026 ya. Kita bisa mengetahui berapa jumlahnya ya dari jumlah total pada kolom vertikal atau pada baris horizontal ini ya. Misalnya, untuk mengetahui berapa total keseluruhan angka yang ada di tabel tengah ini, kita klik Auto Sum. Kita lihat aja dulu untuk penjumlahan secara vertikal, dia akan mendapatkan hasil 2005 pieces ya. Kita undo dan kita klik lagi Auto Sum. Kita seleksi yang horizontal. Enter. Oh, maaf ya. Yang rumus ini belum tercopy ternyata. Jadi kita copy dulu. Tadi hasilnya 2005 ya. Coba kita drag. Enter. Hasilnya tetap sama ya, 2005. Kita delete. Coba kita menjumlahkan angka di tengah. Kita blok semuanya. Enter. Oke ya. Jadi hasilnya akan sama saja. Mau menjumlahkan secara vertikal, horizontal, maupun menjumlahkan dengan angka yang ada pada tabel di tengah. Jadi seperti itu ya cara penjumlahan di Microsoft Excel dengan menggunakan rumus sum dan Auto Sum. Baik itu dengan mengetik secara manual maupun otomatis. Dengan mengetahui cara seperti ini, kita akan bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan mudah. Oke, cukup sekian saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.